Salam, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKI Sumut Jalan Gunung Simanuk, Pematang Siantar, dan simpatisan dimanapun berada, pada hari ini Minggu tanggal 16 Agustus 2020, kita akan beribadah bersama secara online di rumah kita masing-masing. Namun sebelum ibadah kita mulai, kita akan bersama-sama mendengarkan Warta Jemaat. Warta Jemaat Minggu 16 Agustus 2020. Yang pertama, ucapan terima kasih dan himbauan mengenai persembahan. Kami mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat dan simpatisan yang telah memberikan persembahan, ibadah minggu dan persembahan kebaktian keluarga yang dilaksanakan di rumah masing-masing, dan juga yang telah memberikan persembahan ucapan syukur dan persembahan bulanan. Persembahan warga jemaat dapat disampaikan ke gereja melalui rekening bank gereja kita, nomor rekening 220 02 04 036 8262 Bank Sumut, atas nama Majelis Jemaat GKI Sumut, atau dapat menghubungi Bendahara Gereja Bapak Penetua Dingot Gultom dengan HP 01 376 949 52. Yang kedua, kami mengucapkan selamat berulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, tanggal 16 sampai 22 Agustus 2020. Yang pertama, Ibu Nur Hayati ulang tahun yang ke-58. Yang kedua, Adel Bernik Rumagit ulang tahun yang ke-6. Yang ketiga, Nadine Waidia Sahpurba ulang tahun yang ke-12. Dan Evan Jeremy Simamora ulang tahun yang ke-12. Yang ketiga, bantuan sosial. Majelis Jemaat GKI Sumut Jalan Gunung Simanuk telah menerima bantuan sosial dari BKAG Pemko Pematang Siantar berupa 15 karung beras dan telah dibagikan pada jemaat yang membutuhkannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah warta jemaat untuk kita. Namun sebelum ibadah kita mulai, mari kita bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam berbagai hal dalam hidup kita. Amin. Untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 68 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu,
Marilah kita tahbiskan ibadah kita ini dengan menyatakan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua. Amin. Nats pembimbing bagi kita pada hari ini terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Untuk mengamini nas pembimbing yang baru saja kita dengarkan, mari kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 305 ayat 1 dan 6. Bapak, Ibu, Saudara, dengan segala kerendahan hati, marilah kita bersama-sama mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Amin. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Allah, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa dari Allah yang tertulis dalam Mazmur 103 ayat 12 sampai 14. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 381 ayat 1 dan 9. Aku selamat oleh kasih-Nya.
bagi Bapak Ibu Saudara yang yakin berdasarkan berita anugerah pengampunan dosa tadi, bahwa Allah menjauhkan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Ia telah mengampuni kita. Allah mau supaya kehidupan kita yang akan kita jalani di hari-hari mendatang, kiranya kita jalani semakin sesuai dengan firman Tuhan yang pada hari ini berdasarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Ibrani pasal 13 ayat 20 sampai ayat 21. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyambut petunjuk hidup baru yang baru kita dengarkan. Dengan bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 281 ayat 1 dan 3. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelum firman Tuhan saya bacakan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan puji dan syukur di hadapan Tuhan untuk saat ini. Karena kasih setia Tuhan, kami masih boleh bersama-sama bersekutu, walaupun kami bersama-sama secara online akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kiranya firman yang akan kami baca dan akan disampaikan oleh hamba Tuhan senantiasa memberikan kekuatan iman kami dan juga memperbarui hidup kami agar hidup kami layak di hadapan Tuhan. Engkau berkati hamba Tuhan dan berkati juga saat kami membaca firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus
kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini yaitu diambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-murid datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, tema perenungan firman Tuhan pada hari ini, saat Tuhan menguji iman kita, teruslah berdoa. Dalam perikop ini diceritakan tentang kisah mengenai Kristus yang mengusir setan dari anak seorang perempuan. Perempuan ini adalah perempuan Kanaan. Kisah ini unik dan sangat mengejutkan. Di dalamnya orang yang bukan Yahudi ternyata juga mendapat perhatian dan belas kasihan. Inilah secercah terang yang akan menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain. Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya tidak menerimanya. Malah banyak dari antara mereka yang berselisih dengannya dan tersandung karenanya. Sekarang apa yang terjadi selanjutnya? Di ayat 21, Yesus pergi dari situ. Ia menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, atau pesisir Tirus dan Sidon. Di tempat ini mujizat itu terjadi. Dalam kisah ini kita bisa melihat permohonan seorang wanita Kanaan kepada Yesus di ayat 22. Wanita ini bukan orang Yahudi. Ia seorang asing yang tidak termasuk kewargaan Israel. Ia mungkin keturunan dari salah satu bangsa yang dikutuk. Seturut dengan perkataan yang ada dalam Alkitab, terkutuklah Kanaan. Permintaannya sangatlah mendesak. Ia berseru dengan sungguh-sungguh kepada Kristus. Ia berseru agak jauh dari Yesus dan tidak berani mendekatinya terlalu dekat. Sebab ia seorang Kanaan, takut jangan sampai membuat orang lain marah. Dalam permohonannya ia mengungkapkan kesengsaraannya. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Di dalam bahasa Alkitab dikatakan kakos daimonizetai. Dia dikuasai
dia dirasuki setan. Tentu saja kesengsaraan anak adalah kesusahan orang tua. Orang tua yang lemah lembut sungguh cepat merasakan penderitaan anak-anak mereka yang merupakan darah daging mereka sendiri. Kesengsaraan dan kesusahan keluarganya lah yang kini membawa wanita itu datang kepada Yesus. Ia meminta belas kasihan. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Wanita ini mengakuinya sebagai Mesias. Dan inilah hal terbesar yang harus dipegang oleh iman. Iman perlu pengakuan ini. Dari anak Daud kita bisa mengharapkan segala belas kasihan dan anugerah yang telah dinubuatkan tentang dia. Meskipun bukan orang Yahudi, wanita Kanaan ini mengakui janji yang dibuat kepada nenek moyang orang Yahudi dan kemuliaan yang dijanjikan bagi keturunan Daud. Tetapi tanggapan yang ia terima untuk permohonannya ini sungguh dapat mematahkan semangat. Dalam semua kisah pelayanan Kristus, kita tidak pernah menjumpai tanggapan yang seperti ini. Biasanya ia mendukung dan memberikan semangat kepada semua orang yang datang kepadanya. Entah dengan menjawab sebelum mereka memanggil, atau mendengar sewaktu mereka masih berbicara. Namun dalam kisah ini kita melihat seorang wanita yang diperlakukan sebaliknya. Dan apakah alasannya? Sebagian orang berpendapat bahwa Yesus berpaling dan tidak mau mengabulkan permintaan wanita yang malang itu, sebab ia tidak mau menyinggung perasaan orang-orang Yahudi dengan berbuat baik sebebas-bebasnya dan seterang-terangnya kepada orang yang bukan Yahudi, seperti yang dilakukannya kepada mereka sendiri. Sebelumnya Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk tidak menyimpang ke jalan bangsa lain. Matius 10 ayat 5. Dan karena itu ia sendiri tidak mau terlihat begitu condong kepada bangsa-bangsa lain itu, seperti halnya kepada orang-orang Yahudi. Atau mungkin alasan yang lebih tepat, Yesus memperlakukannya demikian untuk menguji perempuan ini. Tuhan Yesus mengetahui apa yang ada dalam hatinya, dalam hati perempuan itu. Tuhan Yesus mengetahui kekuatan imannya dan seberapa mampu ia dengan anugerahnya untuk mengatasi keadaan-keadaan yang dapat mematahkan semangat ini. Oleh karena itu, ia memberinya tanggapan seperti ini supaya kemurnian imannya membawa puji-pujian, kehormatan, dan kemuliaan bagi Tuhan. Ini sama seperti Allah yang menguji Abraham dalam Kejadian pasal 22 ayat 1. Seperti malaikat yang bergulat dengan Yakub untuk
membuat Yakub bergulat di dalam Kejadian pasal 32 ayat 24. Bergulat karena persoalan yang sedang dihadapinya. Inti dari kisah tentang wanita Kanaan ini dapat memperjelas bahwa ada banyak cara Kristus yang tidak dimengerti dan sangat membingungkan dalam memelihara umatnya, terutama dalam memberikan anugerah kepada mereka. Untuk itulah kisah ini dicatat dalam Injil, yaitu untuk mengajar kita bahwa di balik hal-hal yang mengecewakan masih ada kasih yang terpancar dari wajahnya. Dan ini untuk mendorong kita bahwa sekalipun ia hendak membunuh kita, kita tetap bisa percaya kepada Dia. Ketika wanita ini berseru kepada Yesus, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ayat 23. Selama ini telinganya selalu terbuka dan selalu memerhatikan seruan-seruan orang yang memohon kepadanya. Dan bibirnya yang berbicara manis seperti madu selalu siap memberikan jawaban damai sejahtera. Namun kepada wanita yang malang ini, ia sama sekali menutup telinganya. Dan kendati wanita itu memohon, dia tidak memperoleh derma atau jawaban apa-apa. Sungguh mengherankan mengapa wanita itu tidak langsung pergi saja sambil marah-marah dan berkata, "Inikah dia yang begitu terkenal akan belas kasihan dan kelembutannya itu?" Namun Kristus tahu apa yang dilakukannya. Dan karena itu ia tidak menjawab, supaya wanita itu lebih sungguh-sungguh lagi memohon kepadanya. Yesus pasti mendengarkannya dan berkenan kepadanya dan menambah kekuatan dalam jiwanya untuk menyampaikan permohonannya. Meskipun Yesus tidak langsung memberikan jawaban seperti yang diharapkan wanita ini. Meskipun seolah-olah menahan belas kasihan yang diinginkan wanita ini, Yesus sebenarnya menariknya untuk lebih sungguh-sungguh lagi dan meminta belas kasihan. Doa yang diterima tidaklah selalu berarti bahwa doa itu langsung dijawab. Kadang-kadang Allah tampak tidak menghiraukan doa-doa umatnya. Ketika murid-murid mengatakan sesuatu tentang wanita ini, Kristus juga memberikan alasan mengapa ia menolaknya. Dan ini lebih mematahkan semangat lagi. Murid-murid berkata, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Murid-murid walaupun berharap agar wanita itu bisa memperoleh apa yang dia inginkan, mereka malah lebih memikirkan kenyamanan mereka sendiri daripada kepuasan wanita yang malang itu. Kata mereka, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Itu mengganggu dan sangat mempermalukan kita.
Jika kita terus memaksakan kehendak kita kepada orang lain, bahkan kepada orang yang baik sekalipun, maka ini akan membuat mereka tidak nyaman. Namun tidak demikian dengan Kristus. Ia senang jika orang berseru-seru kepadanya. Jawaban Kristus kemudian menghancurkan segala harapan wanita ini. Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Engkau tahu bahwa aku hanya diutus kepada mereka. Dan wanita ini bukan salah satu dari mereka. Seolah-olah Yesus berkata, "Maukah kamu supaya aku berbuat sesuatu di luar tugasku?" Ia tidak hanya menjawab wanita ini, tetapi juga menantangnya dan menyumbat mulutnya dengan alasan yang sangat kuat. Benar bahwa wanita ini adalah domba yang hilang, dan seperti halnya orang lain, ia membutuhkan perhatian Kristus. Tetapi ia bukan dari umat Israel, yang kepada mereka pertama-tama Kristus diutus. Dan karena itu ia tidak bisa mendapat bagian di dalam tugas Kristus atau berhak mendapatkan sesuatu dari tugasnya itu. Dan walaupun ia dimaksudkan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, namun kepenuhan waktu untuk itu belum tiba. Tabir belum terbelah dan tembok pemisah belum diruntuhkan. Ketika wanita itu terus memaksa, Yesus tetap pada pendiriannya bahwa tidaklah pantas baginya untuk melakukan seperti yang wanita itu minta. Dan Yesus bukan hanya menolaknya, melainkan juga tampak menegurnya di ayat 26. Katanya, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Perkataan ini sungguh dapat memupuskan segala harapannya dan bisa membuatnya putus asa seandainya dia tidak mempunyai iman yang benar-benar kuat. Kita melihat kekuatan iman dan tekadnya dalam melalui segala yang mengecilkan hati ini. Seandainya hal ini terjadi pada orang lain, mereka pasti akan diam tergagap atau meledak karena emosi. Mungkin orang lain akan berkata, "Penghiburan macam apa ini?" Begitu mungkin kata mereka. Bagi manusia malang yang sedang kesusahan seperti aku, mungkin lebih baik aku tinggal di rumah saja daripada datang ke sini hanya untuk dicemooh dan dihina seperti ini. Bukan saja masalah yang menyedihkan ini karena disepelekan, malah juga dipanggil anjing. Hati yang angkuh
dan tidak rendah hati tidak akan sanggup menanggung hal yang seperti dialami oleh wanita ini. Dengan keinginan yang kudus dan sungguh-sungguh dalam menyampaikan permohonannya, ini tampak dalam tanggapannya terhadap penolakan yang pertama di ayat 25. Perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Semakin berat beban yang kita rasakan, semakin teguh kita harus berdoa untuk meminta kelepasan darinya. Adalah kehendak Allah supaya kita bertekun dalam doa dengan tidak putus-putusnya, terus menerus, dan jangan menyerah. Apabila jawaban bagi doa-doa kita ditunda, Allah dengan demikian ingin mengajar kita untuk berdoa lebih banyak dan lebih baik lagi. Saat itulah waktunya bagi kita untuk bertanya-tanya, apa yang kurang dari diri kita dalam doa-doa sebelumnya, supaya apa yang dulu salah dapat diperbaiki. Berbagai kekecewaan yang kita rasakan atas tidak terkabulnya suatu doa seharusnya lebih menyukakan hati kita lagi untuk semakin setia berdoa lagi. Dengan kecerdikan yang timbul dari iman yang kudus, wanita itu menyampaikan suatu permohonan yang mengejutkan. Wanita yang malang ini bertekad memanfaatkan perkataan Tuhan yang menjadi sesuatu yang baik. Di ayat 27, ia berkata, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Kita lihat, ia mengakuinya dengan sangat rendah hati. Benar Tuhan. Caranya dalam memanfaatkan perkataan ini menjadi suatu permohonan sungguh cerdik. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dengan sebuah kecerdasan yang unik dan kecekatan serta kepandaian rohani, ia mampu memahami masalah inti yang dapat digunakan sebagai balasan terhadap apa yang tampak sebagai penghinaan. Ia keluar dari perjuangan itu dengan pujian dan penghiburan. Dan walaupun ia hanya seorang wanita Kanaan, ia membuktikan dirinya sebagai seorang putri Israel sejati. Sebelumnya Kristus menyembunyikan wajahnya dari wanita itu, tetapi sekarang Yesus mengasihinya dengan kasih setia abadi. Maka Yesus berkata, "Hai ibu, besarlah imanmu." Yesus pun menyembuhkan anak perempuannya. "Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seolah-olah Yesus berkata,
Aku tidak bisa menolak memberikan apa-apa kepadamu. Ambillah apa yang kau cari. Orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dapat memperoleh apa yang mereka minta. Apabila kehendak kita sesuai dengan kehendaknya, maka kehendaknya akan serupa dengan keinginan kita. Orang-orang yang tidak menolak Kristus akan mendapati bahwa Ia tidak akan menolak mereka pada akhirnya. Meskipun untuk sementara waktu Ia tampak menyembunyikan wajahnya dari kita. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami panggil melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Kepadamu kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan lagi pada hari ini. Sering sekali kami mengeluh, kami putus asa dengan persoalan hidup yang masih harus kami hadapi. Ternyata melalui firman-Mu pada hari ini, Engkau siap sedia untuk menolong kami menghadapi persoalan hidup ini. Hanya sering sekali Engkau menginginkan supaya iman kami dari hari ke hari terus tumbuh dan semakin dewasa, semakin percaya kepadamu melalui ujian-ujian itu. Wanita ini saat ia diuji, ia tetap terus menaikkan doanya kepadamu sampai ia memperoleh yang ia inginkan. Demikian di dalam kehidupan kami. Seharusnya kami percaya bahwa Engkau pun bisa menolong kami dan menjawab doa kami seperti yang telah Engkau lakukan pada wanita Kanaan ini. Bapa, apapun yang Engkau perbuat di dalam hidup kami, sesungguhnya itulah yang baik. Oleh karena itu, ajarkan kami maksud-maksud-Mu dalam hidup kami, sehingga kami tetap setia menaikkan doa kami kepadamu untuk memohon sesuai dengan apa yang kami perlukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyambut firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1 dan 2. Ajar aku di
Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami kembali menaikkan syukur kami kepadamu, ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Karena Engkau masih saja mengasihi kami, menyertai kami, dan menolong kami di dalam menjalani kehidupan kami hingga pada hari ini. Kami pun bersyukur untuk Bapak Ibu Saudara yang Tuhan tambahkan lagi 1 tahun usia mereka pada minggu ini. Kiranya Engkau terus memberikan kepada mereka umur yang panjang, kesehatan, kekuatan, dan segala hal yang mereka perlukan di dalam menjalani kehidupan di hari-hari mendatang. Kami juga menaikkan syukur kepadamu, ya Tuhan, buat Ibu Meta Tinambunan Puru Sinaga. Karena Tuhan telah menolong hamba-Mu ini, sehingga ia bisa menjalankan tugas atau pekerjaannya selama ini dengan baik sampai dia pensiun dari pekerjaannya itu. Sesungguhnya karena Engkau yang memberi kekuatan kepadanya. Sesungguhnya karena Engkau yang memberi panjang umur kepadanya. Sesungguhnya karena Engkau yang menyertai Ibu Meta, sehingga dia bisa melakukan semuanya dengan baik dan mengakhiri tugas yang ia emban dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kiranya di waktu-waktu mendatang yang harus ia jalani, Engkau kiranya menyertai, menolong dia lagi, sehingga ia dapat lagi melakukan hal-hal yang baik seperti yang Tuhan kehendaki untuk ia lakukan setelah tidak lagi bekerja. Kami berdoa untuk anaknya Meta bersama dengan suami dan juga anak mereka, yaitu cucu dari ibu di Jakarta. Tuhan tolong mereka juga sehingga mereka dapat menjalani hari-hari mereka dengan pertolongan Tuhan seperti Engkau telah menolong ibu. Damai sejahtera, sukacita kiranya menjadi milik mereka di Jakarta. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk kami semua, seluruh jemaat-Mu, di tengah pandemi virus corona yang masih melanda dunia ini. Tuhan, jagailah kesehatan kami. Janganlah kami sampai tertular virus corona. Kiranya kami semua tetap sehat dan hidup melewati pandemi yang masih melanda dunia ini. Para dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya yang harus merawat terlebih khusus para pasien COVID-19. Kiranya Engkau memberikan mereka semangat, memberikan mereka sukacita, dan mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan, bahwa Tuhan bisa menolong dan menjaga mereka, sehingga mereka jangan sampai tertular virus corona bersama dengan keluarga mereka. Pergumulan kami, jemaat-Mu di sini, kiranya Tuhan dengarkan dan Tuhan tolong. Mereka yang merindukan keturunan, kiranya Engkau mengaruniakannya. Mereka yang menginginkan supaya memiliki pekerjaan,
supaya bertemu dengan jodohnya, supaya sembuh dari sakit penyakit yang diderita. Apapun yang menjadi pergumulan kami semua, Tuhan tolong kami, sehingga kami semua bisa menjalani hidup di hari-hari mendatang dengan pertolongan yang daripadamu, yang boleh kami rasakan semakin nyata, sehingga bertambah-tambahlah sukacita kami, ya Bapa. Inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan kepadamu Bapa, melalui anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Doa ini kami akhiri dengan bersama-sama kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1 dan 4. Bersama orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akhiri ibadah kita ini dengan kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 dan 3. Nama itu menghiburmu pada
Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita akhiri ibadah kita ini dengan bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, warga jemaat dan simpatisan dimanapun berada, kami Majelis Jemaat GKI Sumut Jalan Gunung Simanuk-Manuk Pematang Siantar mengucapkan terima kasih karena telah mengikuti ibadah secara online. Semoga kita tetap sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Nama Yesus, kau yang susah dan sedih, nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi, indahlah